atau yang sekarang kita lewati, view atau pemandangan daripada Masjid Kiblatan agak berkurang. Sebelah kanan Bapak Ibu, itulah Masjid Kiblatan, tempat terjadinya perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa merubah kiblat ke arah Masjidil Haram yang di Mekah. Jadi Bapak Ibu, di Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pada waktu itu Rasulullah datang untuk, jadi 2 Hijriah terjadi perang Badar, 3 Hijriah terjadi perang Uhud, 5 Hijriah Bapak Ibu, 5 tahun setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, terjadi perang Khandaq atau terjadi perang Parit. Tujuan sama Bapak Ibu, ingin membunuh Rasulullah. Setelah Rasulullah terbunuh, maka dakwah syiar Islam daripada Rasulullah di situ terhenti Bapak Ibu. Namun apa Bapak Ibu, di tahun 5 Hijriah kaum kafir Mekah tetap gagal membunuh Rasulullah. Pada waktu itu Bapak Ibu, Rasulullah hanya mempunyai sekitar 3.000 pasukan. Kaum kafir Mekah datang ke kota Madinatul Munawwarah dengan 10.000 pasukan, 350 pasukan yang menaiki kuda waktu pada waktu itu Bapak Ibu. Dufur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tetamu Allah, para tetamu Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Bapak Ibu, Rasulullah bermusyawarah bersama dengan para sahabat yang berada di kota Madinah. Salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan pendapatnya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membuat parit?" Parit ini Bapak Ibu semacam selokan ya, namun dibuatnya lebar mengelilingi kota Madinah, dibuatnya semacam selokan mengelilingi kota Madinah, dibuat agak dalam Bapak Ibu, jadi digalinya dalam. Tujuannya, ya Rasulullah, kalau kita sudah membuat parit ini seakan-akan nantinya kita tidak akan membiarkan kita membuat para kaum kafir yang datang dari Mekah kesulitan untuk memasuki kota Madinah. Sebelah kanan Bapak Ibu, di depan sebelah kanan Bapak Ibu, di situlah Masjid Khandaq ya, Masjid Khandaq Bapak Ibu. Dan lihat di sebelah kanan Bapak Ibu, di atas bukit ada bangunan persegi panjang berwarna kuning yang tidak dibastar Bapak Ibu. Di situlah tempat Rasulullah SAW berdoa selama 3 hari 3 malam ketika Rasulullah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, setelah datangnya kaum kafir Quraisy ke Madinah, pada waktu itu Bapak Ibu dibuatnya parit mengelilingi kota Madinah selama 3 hari 3 malam oleh kaum muslimin Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Pada waktu itu Bapak Ibu juga Rasulullah kehabisan bekal, Rasulullah kelaparan, Rasulullah tidak makan, Rasulullah mengganjal perutnya dengan sebuah kerikil pada waktu itu Bapak Ibu, saking laparnya. Namun di situ Bapak Ibu, semua kaum muslimin Madinah, sahabat-sahabat Rasulullah termasuk Rasulullah Bapak Ibu, meskipun tidak makan, meskipun tidak minum, namun di situ tetap membuat parit, tetap menggali parit mengelilingi kota Madinah. Alhasil Bapak Ibu, setelah sampainya kaum kafir Mekah di kota Madinah, ternyata Bapak Ibu usulan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi yang mengusulkan untuk membuat parit ternyata berhasil Bapak Ibu. Kaum kafir Mekah datang ke kota Madinah, sampai di kota Madinah tidak bisa masuk, tidak bisa melintasi yang sudah dibuatkan parit. Karena parit pada waktu itu Bapak Ibu dibuat mengelilingi kota Madinah. Sedangkan Bapak Ibu dibangun 7 masjid, di situ adalah pos-pos penjagaan atau pos penjagaan para sahabatnya Rasulullah di perbatasan parit. Di situ Bapak Ibu ada 7 sahabat yang berjaga di situ. Ada Sayyidina Fattah Bapak Ibu, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, di situ semuanya. Di situ ada 7 sahabatnya Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu, tempat atau pos penjagaan para sahabatnya Rasulullah ketika perang Khandaq, ketika perang Parit, disitulah dibuat sebuah masjid. Masjidnya kecil Bapak Ibu, dan di situ dibangun masjid. Ada 7 masjid dulu ada 7 masjid. Sekarang Bapak Ibu, sebagian masjidnya sudah dibongkar, sudah dibangun 1 masjid. Tadi itu warna putih. Sedangkan di atas Bapak Ibu yang berwarna kuning, yang tidak diplaster, disitulah Bapak Ibu tempat daripada Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan. Karena mengapa Bapak Ibu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? 1 bulan, kurang lebih 1 bulan kaum kafir Mekah menunggu di luar kota Madinah. Meskipun tidak bisa masuk, tidak sampai di situ, tidak putus asa Bapak Ibu menunggu di luar kota Madinah sampai kehabisan bekal yang dibawa dari kota Mekah, dan doa daripada Rasulullah SAW yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu perang Khandaq, ketika pada waktu perang Parit. Di situ Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentaranya dari langit.
Dibuatnya pada waktu itu Madinah dingin yang luar biasa, hujan yang sangat lebat, angin yang sangat kencang pada waktu itu Bapak Ibu. Alhasil Bapak Ibu, disitulah Bapak Ibu kaum kafir Mekah putus asa. Kaum kafir Mekah kembali lagi menuju ke kota Mekah. Jadi pada waktu perang Khandaq Bapak Ibu tidak terjadi perang seperti perang sebelumnya. Ini di perang Uhud yang saling tepas menepas ramai-ramai, tidak seperti halnya di perang Badar yang saling membunuh secara keseluruhan, tidak seperti itu. Di perang Khandaq Bapak Ibu lebih sedikit ya. Dan Bapak Ibu di Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahun 6 Hijriah, 1 tahun setelah perang Khandaq Bapak Ibu, tepatnya di bulan Dzulqa'dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi wahyu melalui mimpi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah bermimpi melaksanakan tawaf di Masjidil Haram Mekah, melaksanakan tawaf di mengelilingi Baitullah Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Rasulullah juga bermimpi melaksanakan ibadah di kota Mekah, yakni di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, saya didatangi wahyu, saya bermimpi melaksanakan umroh ke kota Mekah, maka besok saya akan melaksanakan umroh. Berangkatlah pada waktu itu Bapak Ibu, kondisi masih panas-panasnya Bapak Ibu. 1 tahun setelah perang Uhud, tidak sampai membunuh Rasulullah ketika perang Uhud. Selang 1 tahun Bapak Ibu, Rasulullah datang ke Mekah dengan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun apa Bapak Ibu, ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, dari arah barat Masjidil Haram, kurang lebih sekitar 22 km dari arah barat Masjidil Haram, di situ Bapak Ibu Rasulullah dihadang, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena apa Bapak Ibu? Karena masih kesal. Kaum kafir Mekah masih kesal. Padahal di situ Rasulullah sudah menjelaskan bahwasannya saya datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, tidak untuk berperang. Rasulullah pun tidak membawa senjata yang banyak-banyak untuk senjata perang Bapak Ibu. Rasulullah memakai kain ihram pada waktu itu Bapak Ibu. Namun tetap Bapak Ibu, Rasulullah dihadang, tidak diperkenankan untuk melaksanakan tawaf pada waktu itu. Rasulullah akhirnya kembali Bapak Ibu, Rasulullah kembali ke kota Madinah pada waktu itu. Sebelum kembali Bapak Ibu, setelah tertahan di Hudaybiyah, Rasulullah sempat memerintahkan para sahabat setelah menandatangani perjanjian pada tahun 6 Hijriah, pada tahun ini kaum muslimin Madinah tidak diperkenankan masuk kota Mekah. Kemudian Bapak Ibu di Rasul selama 10 tahun ke depan dari tahun 6 Hijriah tidak diperkenankan untuk terjadi peperangan. Yang di luar kota Mekah, orang-orang yang di luar kota Mekah dan Madinah, silahkan mau ikut Rasulullah berangkat ke kota Madinah, mau ikut kaum kafir Quraisy silahkan datang ke kota Mekah. Orang yang berada di kota Mekah keluar ke kota Madinah tidak diperkenankan atau harus dikembalikan. Yang dari Mekah, orang dari Mekah menuju ke kota Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sedangkan yang berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan saya di tempat ini. Terutama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Haji Zain dan keluarga. Sekali lagi terima kasih, semoga Pak Haji Zain dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sekali lagi terima kasih, semoga JNA semakin berkembang dan banyak jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labaik kala sarikala kala baik, innal hamdal laka wal mulk la syarika lak, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dan teman-teman biasa aja ini. ya Dagangannya biasa-biasa aja. mau ke Masjidil Haram, mau sholat zuhur. Nah, ini kondisi saya ini masih batuk pilek, sakit kepala, nggak karu-karuan lah pokoknya. Tapi namanya momen ini ibadah ya, sayang kalau ditinggalin. Sekamar sama siapa, Pak? Bertiga sama Pak kalau gua tuh Oh, sama teman Pak Samsudin. orang itu nggak asli banyak, Hah? nggak asli Apanya? orang. Iya. Ini saya aja jalan aja kayak mau terbang-terbang nih saya nih. Iya, apalagi turun naik lift itu geledek. Saya kemarin udah selesai umroh wajib. Aduh, alhamdulillah ya Allah, langsung Itu yang penting. seneng banget saya, Pak. Allahu Akbar, ya Allah. Karena kalau dipikir-pikir itu kalau di umpamanya di Indonesia udah mungkin tidur aja itu, Pak, sebenarnya. Udah badan udah nggak kuat. Itu depan Masjidil Haram lagi dibangun towernya, ini ada tower 2 ini. King Abdul Aziz Oh, King Abdul Aziz nih ya, Pak. itu utama. Iya, itu utama. Kita masuk dari King Abdul Aziz. Dan 2019 begini. Iya. Semoga yang nonton video ini Allah segerakan untuk berhaji atau umroh. Lantai 2 ya. Iya. Dan 2 kali sini, lantai 28 sama 8. Lalu sebelahnya hotel Ini kebetulan kita tidak pakai pakaian ihram, jadi kita nggak bisa sholat langsung di samping di Ka'bahnya.
kita mesti di lantai 2. Kalau kita pakai ihram lewat sebelah kiri. Sebelah kiri sini, nah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Nah, ini kita sudah masuk pintu.